Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang peduli gizi. Baik, dengan ini kita memasuki segmen siaga. Selamat datang di channel YouTube Hima Gizi UHAMKA. Lalu, perkenalkan, nama saya Atira Bilqis, selaku mahasiswi program gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan selaku anggota mahasiswa Himpunan Mahasiswa Gizi periode 2023-2024. Nah, pada hari ini kita akan memasuki segmen yaitu tentang dampak pola makan tidak teratur dengan kejadian gastritis. Nah, di sini kita bersama narasumber kita yang paling istimewa dan cantik, yaitu Ibu kita, dosen gizi Fakultas Ilmu Kesehatan, Ibu Cica Rizka Asari. Halo. Ibu boleh perkenalkan diri Ibu sedikit. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman, ini saya sebutnya teman-teman ya, karena seumuran gitu kan. Saya Cica, sekarang saya jadi dosen di program studi ilmu gizi di UHAMKA tentunya. Dan saya sangat terima kasih pada teman-teman semua untuk kesempatan kali ini bisa diajak untuk bergabung. Semoga apa nanti yang bisa kita bicarakan gitu ya bisa menjadi penting untuk teman-teman semua. Iya, amin. Nah, lalu di sini kita akan membahas dengan tema tadi kita buat dampak pola makan tidak teratur dengan kejadian gastritis ini. Oke. Nah, kalau membahas tentang gastritis ini mungkin ada beberapa penyakit yang hampir sama begitu ya. Ada mungkin kalau teman-teman pernah dengar ada MAH begitu, dan juga ada GERD begitu ya. Nah, cuman mungkin ada yang sudah tahu apa perbedaannya dan ada yang belum tahu begitu. Nah, mungkin kalau dalam pertemuan ini karena teman-teman membahasnya tentang gastritis, mungkin kita menitik beratkan ke gastritis begitu ya. Nah, sebenarnya gastritis ini peradangan gitu ya. Jadi peradangan di dinding lambung kemudian ditandai dengan adanya nyeri lambung dan nyeri ulu hati. Jadi kalau teman-teman merasakan nyeri lambung dan nyeri ulu hati, berarti itu ada radang. Nah, itulah yang disebut sebagai gastritis gitu. Itu sebenarnya gastritis. Terus bagaimana Bu? Itu pola makannya kan kita salah apa bagaimana gara-gara kita terjadi gastritis itu? Karena kan anak-anak zaman sekarang kan pola makannya memang tidak teratur gitu kan Bu. Oke. Nah, kalau berbicara dengan gastritis, saya katakan ya, gastritis ini banyak terjadi pada mahasiswa begitu ya. Nah, kemudian sebenarnya kenapa kemudian diidentikan dengan mahasiswa? Karena biasanya kalau mahasiswa itu kan mungkin karena mereka banyak tugas, ya bagus, alhamdulillah kalau banyak tugas ya. Tapi kalau misalkan banyak kegiatan begitu kan, kegiatan organisasi kayak teman-teman ini kan, kegiatan organisasi, kemudian kegiatan ada perkumpulan olahraga mungkin, ataukah yang bahayanya adalah nongkrong mungkin, main game dan lain sebagainya. Nah, karena hal-hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan mungkin teman-teman pola makannya menjadi terganggu sehingga muncullah gastritis ini. Nah, kemudian yang mungkin menjadi penting juga ya, kenapa kemudian timbul gastritis ini bukan hanya penyebabnya karena pemilihan jenis makanannya saja. Kan misalkan, oh iya kalau kita makan makanan pedas begitu kan, nanti ulu hatinya sakit. Ternyata bukan hanya makanan pedas saja loh yang bisa menyebabkan gastritis gitu. Tapi kayak sekarang mungkin teman-teman nggak keren kalau nggak minum kopi pagi, misalkan kan, kayak gitu kan. Nah, itu juga termasuk. Jadi yang penting dalam gastritis ini adalah bukan hanya jenis makanannya saja, tetapi kalau misalkan teman-teman juga mengkonsumsi makanan-makanan tertentu di waktu yang salah. Ya kan? Kemudian jadwal ya. Jadi kalau biasanya saya bahas di kelas ini, kalau terkait dengan kalau pola makan itu saya identikan dengan jadwal makan. Tetapi kalau lifestyle atau dalam hal ini kita sebut sebagai kebiasaan makan, itu biasanya saya mengelompokkan menjadi 3 hal. Jadi ada jenis makanan, kemudian ada jumlahnya, setelah jumlahnya itu ada jadwalnya. Itu jadi untuk menghindari bukan hanya gastritis sebenarnya ya, tapi untuk menghindari penyakit supaya kita tetap sehat itu 3J ini harus kita perhatikan nih. Gitu. Jadi bukan hanya jenis, jadwal sama jumlah tadi, tetapi 3-tiganya. Nah, kalau untuk gastritis tentunya yang mungkin sangat berkenaan dengan penyakit ini itu terkait dengan jenis makanan dan juga terkait dengan frekuensi ya. Frekuensi makan atau jadwal makan gitu, karena kan biasanya kalau misalkan anak-anak mahasiswa begitu, apalagi khususnya yang ngekos gitu ya, skip sarapannya ya enggak. Nah, terus habis itu nanti kuliahnya full, nanti jam 12 baru istirahat, baru jam 12 makan. Jadi dari pagi sampai jam 12 makan itu
kosong gitu kan. Nah, disinilah karena lambung menjadi kosong begitu kan, asam naik, ya kan, asam lambung meningkat, peradangan. Nah, itu yang kemudian menyebabkan gastritis. Belum lagi kalau misalkan pada saat makan ya, pada saat makan langsung makan pedas, makan mie ayam, langsung makan bakso atau makan ayam geprek ya kan, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang memicu begitu timbulnya gastritis. Jadi memang gastritis ini sangat sangat dekat ya hubungannya dengan tadi kalau saya sebutnya kebiasaan makan, karena kalau kebiasaan makan sudah termasuk dari jadwal dan juga frekuensinya gitu. Nah, tapi kalau pola makan, kalau saya mengartikan hanya sebagai jadwalnya saja, kalau pola frekuensinya saja gitu. Nah, terus bagaimana dengan jumlahnya? Mungkin teman-teman rasakan ya, kalau misalkan makan terlalu kenyang, gimana sih? Begah kan? Nah, itu dia, itu juga menjadi salah satu pemicu begitu. Nah, itu jadi memang ya gastritis salah satunya memang bukan sudah pasti disebabkan ya, tapi memang salah satunya disebabkan karena kebiasaan makan yang kurang tepat tadi. Seperti itu. Iya, Bu. Baik. Nah, jadi untuk kalau pola makannya itu kan kita kan suka makan yang kayak tadi kopi itu, Bu. Betul, Ya. betul. Jadi apa sih, Bu, yang baik untuk kalau udah terkena gastritis ini bagi anak-anak milenial sekarang ini, Bu? Oke, baik. Berarti untuk bisa menghindari, kan kalau untuk semua penyakit begitu ya, kalau kita definisikan ada namanya makanan yang harus dihindari begitu ya, dan makanan yang mungkin cocok untuk gastritis ini. Nah, kalau untuk yang sesuai dengan diet gastritis, atau kalau misalkan kita masuk ke pelajarannya dietetik begitu kan ya, gitu, yang cocok untuk gastritis ini adalah diet lambung. Gitu sebenarnya. Tetapi kalau misalkan yang baru gejalanya saja belum terdiagnosa begitu, nah makanannya tinggal dijaga. Nah, yang paling penting sebenarnya yang saya garis bawahi ini adalah makanan yang tinggi serat. Itu kenapa kemudian makanan menjadi tinggi serat ini penting begitu ya, karena memang makanan yang tinggi serat ini itu dia bisa kalau misalkan teman-teman ingat pelajaran metabolisme ya, metabolisme zat gizi makro begitu ya. Jadi kalau di metabolisme zat gizi itu makanan yang tinggi serat itu adalah salah satu makanan yang bisa mempertahankan rasa kenyang. Jadi lama kita kenyangnya. Kalau kita lama kenyangnya kan asam lambung bisa tertahankan gitu kan. Nah, sehingga bisa menjadi tidak kena lah gejala gastritis ibaratnya begitu. Nah, jadi usahakan ketika memang teman-teman apalagi memiliki gejala ini ya, konsumsi makanan yang tinggi serat. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah tentunya makanan yang rendah lemak. Ya. Rendah lemak, kemudian tadi kafein dihindari, begitupun juga dengan susu. Susu, Bu. Iya, itu juga dihindari karena itu akan memicu. Gitu. Jadi itu makanan-makanan yang harus dihindari dan yang kemudian harus dikonsumsi khususnya untuk yang sudah memiliki atau sudah pernah kena gejala gastritis gitu ya, supaya gejala tidak berulang. Ya, hindarilah makanan tersebut dan konsumsi makanan yang tinggi serat. Dan yang penting juga nih buat penyakit yang sudah kena gejala gastritis nih, itu kalau konsumsi makanan usahakan jangan pada saat terlalu lapar, yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu banyak makannya. Jadi usahakan makannya tidak apa-apa porsinya kecil, karena anjuran dari diet lambung itu salah satunya adalah prinsip dietnya ya, konsumsi makanan dengan jumlah yang sedikit tetapi frekuensinya yang ditambah. Jadi sedikit tapi berkali-kali, itu tidak masalah. Yang penting jangan berlebihan. Ingat prinsip gizi seimbang ya, status gizi tetap harus kita jaga supaya seimbang. Jadi asupan harus sesuai dengan apa yang kita keluarkan gitu. Kalau ada nggak sih, Bu, mitos umum seputar pola makan dan gastritis yang perlu kita tahu gitu, Bu? Terkait dengan mitos ya, kalau tadi sih juga saya sempat mempersiapkan ya sebelum kesini ya, saya sempat baca beberapa jurnal begitu. Kalau terkait dengan mitos ini mungkin tidak banyak ya terkait dengan gastritis ini gitu. Tetapi mungkin yang akan saya bahas di sini itu adalah terkait dengan tadi banyak yang belum mengetahui apa sih perbedaan antara gastritis, dan juga GERD gitu. Nah, kalau misalkan dari beberapa sumber yang saya dapatkan bahwa ternyata kalau mah ini adalah istilah medisnya dari gastritis. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa mah ini adalah bagian dari gastritis. Ya kan, berarti itu saja.
begitu. Jadi mah atau gastritis ini adalah peradangan ya tadi yang saya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, peradangan pada dinding asam lambung yang disebabkan oleh bakteri sebenarnya, salah satunya, begitu. Jadi ini juga disebabkan karena bakteri salah satunya. Kemudian kalau GERD ini atau biasa disebut dengan gastroesophageal reflux, ini kondisi penderita MAH ya, di mana asam lambungnya itu naik sampai dengan kerongkongannya, gitu. Jadi biasanya ini terjadi 1 sampai 2 kali dalam seminggu, begitu. Jadi kalau GERD ini dia lebih ke dia sudah MAH, begitu kan, kondisinya sehingga asam lambungnya menjadi naik sampai ke kerongkongan. Nah itu yang sesuai GERD. Nah biasanya juga GERD ini diidentikan dengan keadaan yang lebih parah dari si gastritis dan MAH ini. Oh jadi gitu. katanya GERD yang paling parah ya? Betul. Itu kalau mitos yang lain sih sejauh ini saya belum mendapatkan ya. Gitu. Tapi yang jelas tadi bahwa yang memang patut untuk kita hindari ketika kita gastritis tadi kafein dan juga susu. Gitu. Jadi itu benar. Jadi bukan berarti bahwa ketika misalkan kita asam lambung gitu ya. Kemudian yang supaya asam lambungnya nggak parah kita harus minum susu, itu ya kurang tepat. Itu salah ya? Betul, itu kurang tepat. Nah mungkin juga yang penting nih air es, gitu ya. Air es menyebabkan sakit lambung, gitu. Ini mungkin karena memang teman-teman lagi lapar aja terus habis minum, gitu. Jadi pada saat minum begitu kan, jadinya asam lambungnya jadi naik, gitu. Jadi sebenarnya kalau dari beberapa jurnal saya baca, tidak ada yang memberikan hubungan antara konsumsi air es dan juga asam lambung, begitu. Tetapi yang penting sebenarnya kalau asam lambung naik itu tuh adalah air kelapa ya. Itu salah satu obat ya, bukan obat sih sebenarnya. Jadi salah satu yang mungkin patut untuk kita konsumsi untuk mengurangi gejala gastritis itu adalah air kelapa. Gitu. Jadi kalau saran untuk perubahan pola makan untuk mencegah gastritis itu apa Bu yang mungkin Ibu bakal sarankan ke teman-teman yang siaga ini Bu? Oke, baik. Jadi sampai teman-teman siaga gitu ya. Oke, baik teman-teman siaga ya. Nah, untuk teman-teman siaga mungkin yang penting yang harus kita sadari dulu gitu. Karena sebenarnya memang saya selalu katakan bahwa bukan hanya di Indonesia mungkin ya, bahwa biasanya memang sejatinya pengetahuan itu tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku gitu. Sama kayak kita orang gizi sebenarnya kan, yang kita paham bahwa mengkonsumsi makanan tinggi lemak ini kurang benar loh sebenarnya, tapi karena enak ya kan, mau gimana gitu. Nah ini memang disinilah fungsi kita. Memang saya sangat berterima kasih kepada teman-teman Hima begitu ya, karena ada program ini begitu. Jadi harapan saya bahwa program ini nih bisa mengedukasi ke teman-teman semua supaya teman-teman mulai belajar untuk merubah pola hidupnya, begitu. Karena bibit dari berbagai penyakit ya, khususnya untuk penyakit degeneratif itu adalah pola hidup, ya kan, kebiasaan hidup, lifestyle dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian harus diperbaiki. Begitupun juga dengan gastritis ini. Gastritis ini yang pertama harus disadarkan dulu bahwa memang gastritis ini berbahaya, dan gastritis ini bisa mengganggu semua aktivitas kita, ya kan ya. Kalau misalkan kita sakit, teman-teman yang harusnya ke kampus gitu kan, sakit nggak bisa datang, ya kan. Belum lagi kalau banyak tugas, jadi nggak bisa dikerjain. Nah gitu. Jadi itu dulu yang harus disadari, bahwa yang harus disadari adalah gastritis ini kalau kita mengalami ini bahaya loh, kita bisa sakit, gitu kan. Nah keadaan terparahnya masuk rumah sakit, gitu kan. Nah kemudian kalau misalkan alhamdulillah belum sampai masuk rumah sakit, ya pasti akan mengganggu kehidupan sehari-hari kan, karena tidak tenang lah dan lain sebagainya. Nah itu yang pertama, sadari dulu bahwa memang ini bahaya, harus patut dihindari. Yang kedua, teman-teman harus menyadari betapa pentingnya untuk menjaga lifestyle, pola hidup, bukan hanya dari makanan saja. Ya, ini ada 4 prinsip gizi seimbang, ya kan ya. Ini anak gizi harusnya sudah tahu nih ya teman-teman. Jadi 4 prinsip gizi seimbang. Yang pertama, apa yang pertama? Ingat nggak? Cukup air. Oke, salah satunya adalah mengkonsumsi makanan yang beragam. Itu dulu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa gastritis ini salah satu penyebabnya adalah jenis makanan, ya kan? Makanan yang pedas lah, junk food lah, dan yang lain sebagainya. Nah, di dalam prinsip gizi seimbang kita dianjurkan untuk mengkonsumsi
Makanan yang beragam. Makanan yang beragam. Contohnya dari mana? Contohnya diisi piringku. Ya kan ya? Iya. Diisi piringku. Nah, di isi piringku itu ada sumber protein hewani, sumber protein nabatinya juga ada ya kan. Kemudian ada sayurannya, ada buah-buahannya. Nah, harapannya dengan mengkonsumsi berbagai jenis makanan, konsumsi jenis makanan yang beragam, itu semua zat gizi bisa kita dapatkan. Yang pertama. Yang kedua, kita bisa terhindar dari penyakit termasuk si gastritis ini. Gitu. Kalau misalkan, ya Bu, kalau misalkan makan sambal tidak masalah. Makan sambal itu tidak masalah, tetapi teman-teman harus sadar. Kan biasanya makan sambal, gue jago nih makan sambelnya, tambah terus, oh nggak bisa nih level 5 dong, level 10 dong gitu. Harus sadar dulu bahwa ketika teman-teman makan sambal atau teman-teman makan makanan yang pedes ya, ataukah misalkan minyaknya tinggi, itu tuh di dalam tubuh kita berbagai organ loh yang ikut begitu memproses itu. Nah, apa kabarnya mereka? Gitu, sayangi dulu tubuhnya. Gitu. Jadi ketika teman-teman sadar itu ya, teman-teman harapannya adalah teman-teman akan berusaha untuk bisa hidup lebih sehat lagi. Begitu itu ya. Iya. Konsumsi makanan beragam. Yang kedua ini adalah PHBS. Nah, tadi sempat saya katakan juga ya, pola hidup bersih dan sehat ya, bahwa ternyata ada bakteri loh. Salah satu penyebab gastritis itu ada bakterinya. Nah, supaya terhindar dari bakteri ini, tentunya sebelum makan harus cuci tangan. Gitu. Jadi cuci tangannya di air mengalir, bukan di kobokan ya. Itu bukan cuci tangan. Ini pernah saya bahas kayaknya di kelas mana gitu, bahwa saya ketika misalkan kita makan dengan kobokan itu bukan mencuci tangan namanya, tapi mencelupkan tangan. Iya kan? Iya, Karena dicelup-celup doang, tangannya basah supaya nasi tidak lengket. Iya. Tapi kan konsepnya bukan begitu. Iya kan? Iya. Konsep sebenarnya adalah kita makan dengan tangan yang bersih supaya terhindar dari penyakit, dari bakteri termasuk. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah menjaga aktivitas fisik. Nah, sempat juga saya membaca beberapa jurnal bahwa ternyata ada hubungan antara aktivitas fisik dengan gastritis. Kenapa? Kalau di jurnal yang saya baca tadi bahwa kenapa kemudian aktivitas fisik ini berhubungan dengan gastritis, karena biasanya anak-anak atau teman-teman ya yang berolahraga begitu ya, dia akan fokus ke olahraganya. Nah, ketika dia fokus ke olahraganya, dia akan mengkat atau melewati waktu makannya. Gitu. Jadi apa yang terjadi? Asam lambungnya menjadi naik. Akhirnya beradang, akhirnya terjadilah si gastritis ini. Betul begitu. Jadi itu sebenarnya. Jadi hubungan antara yang dibahas di beberapa jurnal, hubungan antara aktivitas fisik dan gastritis itu lebih ke itu tadi, dia men-skip makan. Gitu, akhirnya terjadilah. Begitupun juga dengan olahraga, termasuk dengan aktivitas berat ya. Aktivitas berat kita kenal dengan olahraga berat. Begitu. Nah, termasuk juga dengan itu. Apalagi kalau konsisten kayak misalkan mereka main futsal, main bola misalkan kan. Dan lain sebagainya. Nah, itu karena kan biasanya kalau sebelum olahraga makan dulu kan begah ya, jadi susah untuk bergerak kan. Nah, itu dia. Jadi biasanya oke, skip dulu makannya deh. Gitu. Nah, makanya itu tadi kembali lagi, jadwalnya harus teratur, harus bagus. Jadi jadwal makan, jadwal olahraga dan sebagainya itu harus diatur dengan baik gitu. Nah, itu selanjutnya. Kemudian yang terakhir itu adalah mengontrol berat badan gitu. Karena begini, kenapa kemudian biasa terjadi ya teman-teman ya, orang yang berat badannya berlebih, porsi makannya lebih banyak daripada orang yang normal status gizinya atau yang kurus status gizinya. Kenapa? Karena orang dengan ini, kecuali kalau mereka sudah sadar ya, biasa ya, ataukah kalau tidak langsung banyak dia makan, sering banget makan. Iya kan? Dengan pilihan jenis makanan yang betul, yang berbahaya begitu kan, misalkan tinggi lemak begitu kan, kemudian goreng-gorengan dan lain sebagainya. Nah, kenapa kemudian dia menjadi banyak makannya? Karena dia sudah terbiasa, sudah terbentuk kebiasaan itu, sehingga dia akan merasa kenyang ketika makanan yang sama itu masuk ke dalam jumlah yang sama itu masuk ke dalam tubuhnya yang dia konsumsi. Tetapi kalau misalkan dia mengkonsumsi makanan yang lebih sedikit di suatu waktu, sinyal di tubuhnya akan memperingatkan, belum kenyang loh, karena belum banyak. Iya, karena sudah terbiasa. Nah, makanya jadi kembali lagi saya katakan di awal bahwa kebiasaan makan yang baik itu harus dibentuk. Makanya tadi yang saya garis bawahi di awal, harus sadar dulu bahwa penyakit itu berbahaya. Yang kedua, memang kita butuh sehat. Bagaimana caranya kita sehat? Itu tadi, menjaga lifestyle, termasuk tadi
4 prinsip gizi seimbang yang harus dijaga. Itu termasuk di situ. Begitu. Iya. Tadi kan Ibu bahas tentang aktivitas fisik ya Bu ya. Yes. Jadi kalau ada olahraga atau kegiatan tertentu yang dapat mendukung manajemen gastritis ini Bu melalui pola makannya? Sebenarnya kalau begini, kalau secara tadi aktivitas fisik kita membahas gizi seimbang ya, kita itu dianjurkan untuk selalu aktivitas fisik ya, per hari minimal 30 menit. Iya. Ya kan? Bukan tidak mesti olahraga. Aktivitas fisik kan termasuk mencuci piring, naik tangga, turun tangga, jalan dan lain sebagainya. Itu adalah aktivitas fisik yang dianjurkan minimal 30 menit sehari. Begitu kan ya. Nah, ini menjadi penting tadi. Kenapa harus sesuai dengan jadwalnya supaya tadi tidak mengkat pola makan dan lain sebagainya. Nah, kalau saya tadi menggarisbawahi hubungan antara aktivitas fisik dengan gastritis dari situnya. Nah, ketika misalkan kita sudah bisa menjadwalkan hidup kita, gitu kan, termasuk aktivitas fisik kita, begitu. Nah, kalau kita sudah menyadari ya tadi pentingnya untuk hidup sehat, termasuk pasti jadwal makan akan juga kita jadwalkan, ya kan? Iya. Nah, sehingga ya hidupnya menjadi teratur tuh. Ada jadwal olahraganya, ada jadwal aktivitas fisiknya, ada jadwal makannya juga sudah ada, gitu kan? Nah, sehingga itu yang nanti menjadi pendukung supaya kita bisa mencegah ataupun supaya kita bisa tidak terkena dengan gejala gastritis ini, gitu mungkin. Jadi ada nggak Bu kalau misalnya itu kalau tanda-tanda kita kalau terkena gastritis ini ya? Oke, kalau misalkan gejalanya sebenarnya gejala yang yang sering terjadi pada penyakit gastritis ini itu seperti mual, kan asam lambung jadi naik ya. Iya. Jadi mual, begitu, ada yang bahkan sampai muntah, kemudian nyeri di ulu hati, kemudian heartburn, merasa kayak terbakar begitu ya, pahit di mulut. Nah, itu adalah gejala-gejala dari gastritis. Itu gejalanya. Oke, satu hal yang mungkin saya mau garis bawahi juga ya ke teman-teman ini, kenapa kemudian saya garis bawahi ini, karena mungkin ini berkaitan dengan teman-teman mahasiswa begitu ya. Tadi apa sebutannya? Siaga. Teman-teman siaga. Oke, mohon maaf, baik teman-teman siaga, ini menjadi penting ya teman-teman siaga, bahwa ternyata juga menurut jurnal yang saya baca, ternyata stres ya, ini berhubungan dengan kejadian gastritis juga. Iya, jadi stres juga ini berhubungan sama aktivitas fisik tadi. Kenapa? Karena stres yang berkepanjangan ini kemudian akan memicu ya peningkatan produksi asam lambung. Jadi kita bahas asam lambung ya. Nah, itu dia tadi, stres ini akan memicu peningkatan produksi asam lambung sehingga bisa berdampak pada gastritis. Jadi makanya kenapa ya ada beberapa jurnal yang menghubungkan antara kejadian gastritis sama psikologisnya orang. Jadi produksi asam lambung ketika kita stres, produksi asam lambung itu kemudian akan meningkat begitu. Nah, jadi stres ini bukan hanya ketika teman-teman kerja kerja tugas ya, skripsian dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi seperti juga ketika teman-teman cemas, ketika teman-teman takut, ataukah ketika teman-teman mengerjakan sesuatu terus, ayo buruan, diburu-burui gitu. Nah, itu juga akan memicu si asam lambung ini naik. Ditambah lagi kalau teman-teman nggak makan. Gitu. Nah, makanya kenapa stres ini menjadi pemicu ya peningkatan asam lambung begitu. Karena si kadar asam lambung ini akan ketika dia meningkat ya, dia akan mengiritasi mukosa lambung, dan ketika misalkan ini selalu terjadi berulang dan kejadiannya lama berlangsungnya, nah inilah yang akan menyebabkan gastritis. Iya. Itu jadi sebenarnya pikiran ya juga. Betul, jadi pikiran juga. Jadi jangan stres-stres, harus fresh. Kan? Iya, harus fresh. Sebenarnya kalau mau stres tidak masalah satu kali 2 kali ya, tetapi harus diingat bahwa ya kalian juga akan melewati masa mahasiswa ini kan. Iya. Nah, ketika teman-teman sudah melewati masa mahasiswa ini, pasti akan ada cobaan hidup lagi gitu kan. Jadi hidup kita tuh tidak akan berat hanya di satu waktu itu saja gitu, akan ada lagi sesuatu. Makanya kan hidup katanya berputar gitu ya, kadang sedih, kadang stres, kadang bahagia dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah jangan pernah berlabuh begitu, jangan pernah stuck hanya di satu momen saja gitu, karena jangan dilupakan bahwa banyak momen lainnya loh dalam hidup kita ini. Iya, gitu. betul.
itu mungkin. Enjoy your life. Oh, iya betul, enjoy your life. Nah, jadi kita udah memasuki tadi pertanyaan terakhir. Baik. Baik, dengan ini nggak kerasa ya waktunya udah 25 menit berlalu dengan podcast kita ini. Jadi podcast dengan segmen siaga ini adalah program yang bertujuan untuk menginformasikan tentang pendidikan gizi dan kesehatan untuk mahasiswa maupun masyarakat umum melalui video yang ini. Nah, terima kasih bersama narasumber kita Ibu Cica Rizka Sari. Makasih ya Bu sudah Terima kasih. meluangkan waktu untuk podcast kita ini. Baik, sama-sama. Jadi dan hal-hal yang kita dapat pelajari dari dampak pola makan yang tidak teratur dengan kejadian drastis ini banyak banget, yaitu kita harus memperhatikan 4 gizi seimbang kita tadi itu, yaitu pola makan yang beragam, aktivitas fisik, lalu Kontrol berat badan dan PHBS, perilaku hidup bersih dan iya. sehat. Nah, jadi ya jangan lupa ya teman-teman follow juga akun media sosial kami, yaitu YouTube Himagizi Uhamka, lalu ada TikToknya @himagiziuhamka dan Instagram Himagizi Uhamka, lalu X Himagizi Uhamka dan lain EFN5645E untuk mendapatkan video-video terbaru dari himpunan mahasiswa Gizi Uhamka, serta jangan lupa like and comment and subscribe. Saya rasa cukup sekian membincang-bincang dengan narasumber kita yang paling istimewa dan cantik ini. Terima kasih dan mohon maaf, saya Atira Balkis sebagai moderator pamit undur diri. Sampai ketemu di siaran informasi seputar gizi selanjutnya. Dan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.